Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik juga ya, bahwa selama ini kenapa ya si Kribo ini, si Zen Kribo ini, ada yang mengatakan Habib, kok bisa Habib mengatakan seperti itu begitu kan. Curiga UAS dibayar Anies Baswedan untuk ngatur Tuhan. Zen Kribo ngamuk, Anda ini sampahnya Islam. Kok bisa seperti itu begitu kan? Apa yang sebenarnya ada di pikiran oleh si Kribo ini begitu? Atau rasa kebencian atau apa begitu kan? Jadi setelah berangkat haji, ngapain kita berangkat haji, buang-buang duit, terus kemudian sekarang berspekulasi hari ini juga begitu, berspekulasi terkait dengan curiga UAS dibayar Anies dan sebagainya. Kok punya logika seperti ini begitu kan? Karena ini saudara-saudara kita juga begitu kan. Di satu sisi kan menurut saya pribadi orang-orang seperti ini orang-orang yang tidak berfaedah sama sekali begitu kan. Dan bahkan saya bacakan terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu kan. ini yang ngomong apa ini? Menepu air di dulang terpercik muka sendiri. Ini yang disebut sampah, teriak sampah ke orang lain. Betul begitu kan. Kok narasi-narasi ini kok dibangun dengan rasa kebencian begitu. Menurut saya pribadi inilah keadilan sosial rakyat Indonesia secara demokratis dan memberikan kebebasan kepada siapapun ya. Kenapa kok masih membuli hal seperti itu begitu kan? Men, ini ada banyak berita bagus dan berbobot di negeri ini daripada manjangin foto kakek ini. Admin demen banget nulis berita nggak mutu ini. Wah, apa ini ya? Kalau ketemu makhluk ini coba ya celopotin dikit celananya kayak si dosen Ono. Ong Edan ini banyak sekali yang mengkritik mereka begitu kan. Kenapa? Pada hakikatnya ya orang itu pada prinsipnya memang memberikan semua kebebasan kepada siapapun. Kok menuduh seperti itu begitu kan? Saya heran dan saya sampai heran hari ini kenapa si Kribo itu selalu menyerang Anies Baswedan. Bagaimana dengan kegagalan Pak Jokowi membangun infrastruktur? Apakah tidak ada kegagalan sama sekali begitu kan? Itu yang seharusnya kita kritik untuk memberikan semangat kepada Pak Jokowi begitu kan. Kenapa rasa kebencian seperti ini? Agama terus digoreng begitu kan? Karena pada hakikatnya menjual agama itu sampai kapanpun sangat laku begitu kan. Tidak ada yang tidak laku, pasti laku semuanya begitu kan. Jadi mungkin itu maksud dan tujuan si Kribo ya, bisa jadi seperti itu begitu kan. Mempelintirkan hal-hal seperti itu begitu kan. Dan bahkan menuduh tanpa data begitu. Gue yakin Anies jadi presiden orang bakalan gila, percayalah sekarang, kamu stres. Orang macam si rambut palsu itu justru sangat digemari petinggi negeri ini begitu. Manusia dengan otak sungsang begini masih aja diberitakan ini. Cara mudah menilai pemimpin adalah dengan memelihara para pendukungnya dan menyerang dengan fitnah, memecah belah. Betul begitu kan. Di satu sisi posisi buzzer itu sangat luar biasa begitu kan. Luar biasanya itu bisa memecah belah bangsa begitu. Dengan narasi-narasi dan edukasi yang tidak punya data sama sekali, asal comot sana sini begitu kan. Akhirnya apa yang terjadi? Ya masyarakat yang menjadi dampak luar biasa begitu. Sana sini saling serang, apalagi di Twitter begitu kan. Bahkan ya ada yang mengatakan bahwa ini nggak usah didengarkan. Iya, tapi perlu diingat bahwa inilah eranya media sosial begitu kan. Semua akan ketahuan di situ begitu. Ya menurut saya pribadi nggak tahu apa yang ada di benak si Kribo ini begitu kan untuk memframing seperti itu begitu. Manusia sampah yang mencari nafkah dengan jalan fitnah dan pecah belah anak bangsa. Ya saya kira bisa jadi seperti itu begitu. Kok Anies Baswedan yang selalu dituduhkan, ada apa begitu? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, curiga UAS dibayar Anies Baswedan ya untuk ngatur Tuhan. Zen Kribo ngamuk, Anda ini sampah Islam. Ini banyak sekali begitu kan. Zen Assegaf atau yang biasa dikenal dengan Habib Kribo kembali memberikan pernyataan kontroversial mengenai Ustadz Abdul Somad, bahkan sampai membawa nama Anies Baswedan. Wow, kok bisa ya Anies Baswedan dibawa-bawa begitu kan. Bahkan dia mengatakan hal itu disampaikan oleh Habib Kribo melalui kanal YouTube-nya saat ini menanggapi pernyataan UAS yang menyebut bahwa pejabat yang memberikan izin membangun rumah ibadah dan non-muslim dosa mengalir ke sampai kiamat. Dan bahkan dia mengatakan Habib Kribo sendiri mengatakan UAS sebagai orang yang bukan ahli Islam dan berkarakter primitif itu kan.
nggak tahu apa yang disampaikan si Kribo ini kok bisa menyerang seperti itu begitu. Kok agama-agama yang selalu dibawa begitu kan. Apakah framingnya memang seperti itu begitu. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya Somad ini dia hanya mengetahui Islam kulitnya aja. Dia cuma bermodal bahasa Arab, atau mungkin dia itu di Mesir kuliahnya apa benar saya nggak tahu. Lanjut dikutip dari kanal YouTube-nya. Bahkan ya si Kribo itu menyatakan kalau semua bahasa UAS di ceramah hanya mengarang saja. Dan bahkan ia menuturkan kalau ya saya lihat Somad ini yang disampaikan semua bahasanya ngarang, nggak ada dalilnya sama sekali. Kalaupun dia ceramah-ceramah yang paling modal baca buku, tapi pandangannya semua jauh dari Islam dan enggak punya dalil. Terus lantas bagaimana dengan si Kribo sendiri begitu kan? Membuli, menghina, memberikan framing seperti itu, apakah sesuai dengan konteks agama Islam kita begitu kan? Itu yang seharusnya tahu begitu kan. Musuh terbesar kita itu bukan musuh dengan orang-orang dengan siapa, dengan apa namanya orang-orang yang punya senjata, tapi musuh kita itu adalah saudara-saudara sendiri begitu kan. Dalam artian kalau seperti ini narasi-narasi yang dibangun ya jelas ada perpecahan begitu kan. Itulah yang menjadi apa namanya menjadi batasan kita, bahwa kita sebagai demokrati memberikan kebebasan sama siapa, memberikan menghargai satu sama lain begitu kan. Jadi seakan-akan kita ini dibuat musuh begitu kan, diobok-obok menjadi musuh padahal itu saudara-saudara kita begitu kan. Jadi apa selama ini dikatakan orang-orang pasti ada benarnya juga begitu kan. Yang muncul spekulasi bahwa kita itu diadu domba begitu kan. Kira-kira seperti itu logika kita begitu. Ia sendiri merasa aneh dengan omongan UAS yang menyebutkan pejabat pemberi izin pembangunan rumah ibadah dan muslim akan dapat dosa sampai kiamat. Bahkan dia mengatakan secara implisit bahwa ketika Ustadz Abdul Somad mengatakan bahwa ketika memberikan izin kepada si A, si B dan si C itu akan mendapatkan dosa sampai kiamat. Katanya seperti itu begitu. Tapi ya apakah benar omongan Ustadz Abdul Somad seperti itu atau jangan-jangan menanggapi hal yang lain begitu kan. Itu kan harus dibuktikan terlebih dahulu begitu kan. Yang namanya asas demokrasi kita itu kan saling menghargai begitu. Toleransi kita itu harus kuat begitu kan. Pasalnya menurutnya orang yang meninggal dunia dosanya juga ikut berhenti, tak seperti kebaikan yang mengalir terus. Ini dia berkata yang memberikan izin aja itu mendapatkan dosa sampai kiamat. Orang cuma ngasih izin, masa ngasih dosa sampai kiamat? Orang sudah mati dikriminin dosa terus, dan serem hukum itu terkenal di saat kita masih hidup. Hanya kebaikan yang masih hidup masih bisa membawa kebaikan di akhirat. Bahkan Habib Kribo melanjutkan, saya perhatikan Somad ini ciri-ciri orang beragama tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai pedoman keberagamannya. Dia hanya menuduhkan bahwa nafsu saja, menuhankan nafsu saja. Somad tidak mengenal Al-Quran. Dan bahkan saking kesalnya dengan Ustadz Abdul Somad, ia bahkan menduga pendakwa itu bukan muslim karena merasa Ustadz Abdul Somad sampah. Ustadz untuk Islam dan berjualan agama hanya untuk mencari amplop saja. Nauzubillah min dzalik. Kalau dituduh seperti ini begitu kan, dituduh sebagai menduga pendakwa itu bukan muslim, terus hanya mencari amplop dan sebagainya, di mana letak logikanya begitu kan? Sama saudara-saudara muslim begitu. Ya menjual agama itu sampai kapanpun sangat laku begitu kan. Bahkan Kribo itu menyampaikan, saya curiga Anda mungkin bukan Islam ya. Anda ini bagi saya sampahnya Islam. Bisa-bisa Anda ceramah begitu dengan gaya ada satu kiai NU begitu, nggak ada, malu dikit Anda. Jangan Anda jual agama, pamer dengan Ferrari Anda. Anda kan cuma mau cari amplop. Emang bau ceramah seperti Anda tuh banyak yang ngasih amplop, karena maksiat itu lebih banyak datang duit sekalipun bertopeng agama. Dia kok berspekulasi aneh-aneh begitu kan. Saya ada apa begitu si Kribo ini kok bernarasi seperti itu begitu. Selain itu Habib Kribo menyampaikan kecurigaannya kalau UAS dibayar oleh Anies sehingga bisa mengatur Tuhan. Hal itu karena tidak ada konsistenan dalam setiap ceramah atau yang diucapkan. Saya nggak melihat ada konsisten dalam ceramah Anda selama ini. Anda dulu mengutuk orang ke gereja, di saat Anies ke gereja Anda diem. Anda mengutuk orang pakai nama itu, di saat Anies pakai Yohanes, dia diem pukasnya. Bahkan dia mengatakan tidak heran ketika
isu-isu agama ini semakin diangkat begitu kan. Ini biasanya muncul setiap pilpres begitu kan, tiap tahun-tahun politik begitu. Tetapi menurut saya pribadi apa yang disampaikan si Kribo ini menurut saya keterlaluan begitu kan. Orang dituduh bukan Islam begitu kan, padahal ini sesama saudara sendiri. Inilah yang kemudian bisa memecah belah bangsa begitu kan. Hal-hal seperti ini begitu, narasi-narasi seperti ini begitu kan. Kalau mau mengkritik Ustadz Somad, ya kritik bukan narasi yang baik, bukan narasi seperti ini begitu kan seperti logika kita begitu. Saya minta kepada Somad, Anda mulai sekarang dakwahnya yang telah aja lah, Anda enggak usah urusin agama lain, urusin umat Islam aja, dan Anda benahin diri Anda juga. Anda belum termasuk umat Islam yang benar. Wow, menuduh seperti itu begitu kan. Lalu seperti apa Islam yang benar menurut si Kribo ini begitu kan. Itu yang menjadi pertanyaan penting bagi kita begitu kan. Hal-hal seperti ini sebenarnya banyak sih narasi-narasi yang diungkapkan oleh si Kribo ini begitu kan, tetapi sampai sekarang aman-aman aja terkait dengan hal ini begitu. Ya itulah kalau orang terlalu bernafsu dengan mengkritik orang, terus kemudian membenci orang yang seperti itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.